Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Amru. Pada video kali ini saya akan membagikan penjelasan komprehensif mengenai teknik dan teori pengujian sistem yang kami gunakan dalam development. Nah, untuk video praktiknya sudah ada di video sebelumnya. Secara garis besar kita akan membedah dua metode utama, yaitu mengenai black box testing untuk menguji fungsionalitas luar dan dilanjutkan dengan white box testing untuk menguji struktur logika dalam kode program. Nah, sebentar. Kemudian kita mulai dari metode yang pertama, yaitu black box testing. Sesuai dengan namanya, kita memandang sistem seperti kotak hitam yang tidak terlihat isinya. Jadi kita fokus sepenuhnya pada input dan outputnya. Nah, teknik spesifik yang kami terapkan di sini adalah equivalent partitioning atau EP. Nah, prinsip dasarnya sangat efisien. Kita membagi data input ke dalam dua kelompok utama, yaitu kelompok data yang valid dan kelompok data yang tidak valid. Melalui pembagian kelas ini, kita cukup menguji satu sampel data dari setiap kelompok. Nah, contoh kasus pada black box testing yang kami gunakan, kita lihat penerapannya pada fitur login. Di sini kita membagi input menjadi beberapa kelompok kelas equivalency. Yang pertama, kita kombinasi username dan password yang dimasukkan itu benar, maka skenario yang masuk ke dalam kelas valid. Dan sebaliknya, jika username salah atau password salah ataupun form info dan sengaja dibiarkan kosong, semuanya dikelompokkan ke dalam kelas tidak valid. Dengan memilih kelompok seperti ini, kita dapat memastikan bahwa cepat apakah sistem memberikan respon atau pesan error yang sesuai, seperti itu. Nah, jika pengujian black box tadi bertugas memastikan aplikasi berjalan baik dari sisi pengguna, lalu bagaimana kita memastikan bahwa kode program di belakangnya benar-benar tangguh dan bebas dari error yang terselubung. Untuk menjawab tantangan tersebut, sekarang kita akan membedah metode yang kedua, yaitu white box testing. Nah, pada pengujian black box testing, kita justru membuka kotak tersebut untuk melihat ke dalam kotak tersebut. Itu beda dengan black box testing ya. Nah, pengujian ini diterapkan secara mendalam pada level unit testing dengan menggunakan bantuan framework PHP unit. Fokus utama kami bukan lagi sekedar melihat outputnya, melainkan memverifikasi langsung struktur internal, alur logika, bahkan hingga aliran data atau mungkin data flow dari kode sumber aplikasinya. Untuk memastikan ada dua matriks yang kami ukur. Nah, untuk matriks yang pertama adalah statement coverage atau cakupan pernyataan. Teori dasarnya adalah memastikan bahwa setiap kode baris atau pernyataan dalam suatu fungsi telah dieksekusi minimal satu kali selama proses pengujian. Dalam praktiknya pada PHP unit, teknik ini diukur menggunakan fitur kode coverage report. Dalam pengujiannya dianggap sukses jika persentase metrik tersebut membuktikan bahwa fungsional yang krusial seperti validasi data ataupun operasi database telah berhasil dilewati oleh script tanpa menghasilkan error ataupun anomali sama sekali. Nah, kemudian matriks yang kedua itu yang tidak kalah penting adalah branch atau decision coverage alias cakupan percabangan. Teknik ini berfokus pada pengujian semua percabangan logika di dalam kode seperti pernyataan if else, switch case maupun perulangan seperti while dan for. Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa setiap kondisi baik yang bernilai true ataupun false telah diuji jalurnya secara independen. Nah, di PHP unit skenario test case dibuat spesifik untuk memicu kondisi ini. Misalnya pada fungsi validasi, kita membuat satu test case dengan input yang memenuhi syarat untuk memicu true, dan satu lagi dengan input yang sengaja disalahkan untuk memicu kondisi false. Nanti PHP unit akan memvalidasi secara ketat lewat fungsi
assertion seperti assert true ataupun assert equals. Nah, kesimpulannya dengan menggabungkan teknik equivalence parenting dan black box testing ini dan metrik, bahkan hingga metrik statement serta branch coverage menggunakan mapping unit pada white box, kita bisa menjamin bahwasanya aplikasi berjalan dengan lancar di luar serta memiliki struktur kode yang bersih dan andal di dalam sekalipun. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Untuk mengenai praktiknya ada di video sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.